Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan bikin konten lagi, yaitu konten tentang tanya jawab seputar komputer. Jadi saya udah nyiapin beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya udah lama sih, cuman saya baru bisa bikin videonya itu sekarang. Jadi maaf. Mohon dimaklum. Ya guys, sebelum memulai kita iklan dulu. Ya guys, di sini Genet akan memperkenalkan Biomutant. Biomutant adalah ARPG open world post apokaliptik yang menyuguhkan aksi huru-hara, tembak-menembak, dan kemampuan mutan lainnya secara real time. Mekanisme gameplay yang ada memungkinkan pergantian variasi karakter yang beragam yang mencakup eksplorasi 3 dunia yang dihasilkan secara sistematis yang bisa kalian jelajahi dengan jalan kaki, menggunakan robot, balon udara, jet ski, bahkan UFO. Tidak hanya sekedar menggunakan item yang disediakan di dalam game, para pemain bisa mengkostumisasi item yang ada seperti kendaraan. Para pemain juga bisa membuat senjata dan armor yang diinginkan yang tentu bisa sesuai dengan status dari karakter yang diinginkan. Ya, game ini sangat seru untuk dimainkan, jadi tunggu apa lagi? Kalian langsung aja cek link di deskripsi untuk memainkan gamenya. Yang pertama pertanyaan dari Irfan Kurniawan. Bukannya 1 giga sama dengan 120 megabyte? Ini itu pertanyaan di rumus cara menambah RAM komputer dengan virtual memory ya. Memang di sana itu saya nulisnya itu untuk rumusnya pakai bilangan desimal, enggak bilangan biner. Kenapa? Karena biar mempermudah kalian untuk paham gitu kerja rumusnya. Kayak gitu sih. Tapi kalau kalian udah paham tentang 1 GB sama dengan berapa megabyte, ya boleh pakai cara yang seperti dia ini yang dimaksud. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Novi Arianto. Di laptopku downloading Chrome-nya kok 2 kali ya? Ini di hal yang harus dilakukan setelah install ulang Windows di komputer. Oh, mungkin kan di video itu saya itu nunjukin cara install driver dan cara install Google Chrome secara manual. Nah, di tempat install driver di di driver pack-nya itu otomatis bakal terinstall browser. Jadi bisa juga bukan Chrome tapi Opera Mini. Makanya kalau kalian nontonin video saya gitu, lebih baik ditontonin secara lengkap gitu biar nggak ada yang kelewat gitu. Jadi paham seperti itu. Nih di video ini kan hal yang harus dilakukan setelah install ulang Windows di komputer atau laptop. Nah di video ini kan saya ngasih tutorial kalian untuk nge-install Google Chrome-nya itu langsung dari Google-nya. Nah setelah itu baru menuju ke install driver. Cuman kayaknya orang yang nanya itu Teteh Novi, siapa tadi ya? Novi Arianto, oh cowok ya. Novi Arianto nggak lihat kayaknya video yang ini. Yang waktu nge-install driver pack. Nah videonya itu ini nih. Nah ini install semua driver. Nah di sini itu udah saya jelasin bahwa kalian itu harus, nah ini nih. Nah di software ini kali itu ada browser yang otomatis tercentang, makanya kalian harus uncek supaya nggak double browser yang keinstall kayak gitu guys ya. Pertanyaan selanjutnya, router ini mampu menampung berapa user bos? Router yang mana ya? Ini pertanyaan, oh ini kali ya, dari pertanyaan saya lupa. Router ini nih, router kayak yang saya pakai ini kayaknya. Ini nih tutorial cara membagi bandwidth. Sebenarnya kalau user itu kalau buat router ya beda lagi kalau sama Mikrotik. Setahu saya kalau buat router itu cuman bisa dari 2 berarti sampai 254. Dari IP kan ditaruhnya itu IP ya. Untuk user itu ditaruh
Jadi kalau routernya IP address-nya dari angka 1, otomatis buat user kedepannya itu dari angka 2. Dan batas IP itu 254 seperti itu. Jadi ibaratnya 254 dikurang 1, 253. Jadi 253 user bisa dipakai kayak gitu. Cuman jangan sembarangan juga, misalkan bandwidth kalian itu cuman 10 megabit per second. Usernya sampai 200 orang kan ngebaginya kan, wah cuman kebagi sedikit. Jadi nggak layak lah gitu maksudnya. Ya kayak gitu. Selanjutnya, The Sultan. Ini nambah VRAM kan? Ya, virtual memory bukan video memory ya. Ya, nambah virtual memory. Tapi bukan RAM fisik. Sebelumnya di konten seputar tanya jawab GGNet ini udah dibahas kan ya? Ya, seperti itulah. Dari Squad Kreatif, Bang, motherboard yang support RAM DDR3 tipe berapa? Banyak guys. Banyak guys sih, kalian bisa cek aja, nanti linknya juga saya simpan di deskripsi ya. Banyak banget motherboard yang support DDR3 itu, banyak banget. Mungkin kalau disebutin salah satunya ada motherboard, karena saya pribadi pengguna dari ASRock dan Gigabyte, bisa pakai ASRock A75 Pro 4M, terus ASRock Fatality, terus ASRock tipe FM2. Banyak lah pokoknya mah. Nanti linknya saya simpen aja di deskripsi ya, biar mempermudah. Pertanyaan selanjutnya dari Bang, ini bisa dipakai di IndiHome? Tutorial cara lengkap membagi bandwidth. Oh, kalau di IndiHome setahu saya kan sebelum pakai MyRepublic itu pakai IndiHome. Jadi si modemnya itu bukan pakai router. Jadi asli aja modem ini nih, akses point kayak gini. Jadi nggak dikasih router tambahan lagi kayak TP-Link. Nah, jadi setahu saya nggak bisa kalau pakai modem IndiHome nggak bisa disetting bandwidth. Selanjutnya Bang harus pakai Dixie kah? Rumus cara menambah virtual memory. Enggak sih, nggak pakai Dixie juga nggak masalah. Mau kalian dipakai Dix yang lain juga nggak, bebas, mau Dix D, mau Dix E, F, asal jangan pakai flash disk. Kenapa? Karena banyak juga tuh yang tutorial cara menambah VRAM mereka pakai flash disk. Saran saya jangan, percuma, karena kalau flash disk itu kan cuma ngandelin USB. Jadi apalagi kalau USB-nya bukan 3.0, berasa percuma aja gitu. Beda kan kalau hard disk itu kan ada di dalam, langsung connect ke motherboardnya pakai SATA. Jadi kinerjanya juga lebih maksimal gitu. Jadi mau di Dix C, Dix D, bebas ini mah, virtual mah. Selanjutnya dari Hari Sulistio Aji. Kenapa harus dikali 1,5 dan dikali 3? Mohon penjelasannya Bang. Oh ya, emang waktu di video ini nggak saya jelasin karena kepanjangan gitu ya. Jadi gini guys, jadi si RAM virtual memory ini di analysis maksimum dan minimumnya itu, di minimumnya dulu lah, membutuhkan space sebesar 1,5 lebih besar dari kapasitas RAM kita gitu. Dan kalau maksimumnya membutuhkan 3 kali maksimal RAM yang kita gunakan. Gak tau kenapa, pokoknya gue pernah baca bahwa ya rumusnya seperti itu gitu. Kalau kalian searching aja, kalian coba misalkan. Waktu itu saya baca itu kalau nggak salah dari mana ya, dari Microsoftnya langsung gitu. Jadi memang virtual memory ini membutuhkan dari besarnya kapasitas RAM kita. Selanjutnya dari Mr. Jones. Bang, tolong bantu saya, RAM saya 8GB, usable 7,88. Please bantuin. Rumus cara menambah RAM dengan virtual memory ya. Ya gini aja guys, gampang. Kalau 8GB itu berarti kalau dikonversi ke bit 8 kali 1024. Hasilnya seperti ini. 8192 gitu. Lalu dikali 1,5 yang tadi rumus. Berarti kali 1,5 sama dengan, nah ini
Jadi sahabat GGNet Mr. John ini isi yang apa sih? Bentar. Isi yang initial size yang minimum ini 12288. Nah, terus kalau isi yang maksimum size-nya itu berarti kita ulangi lagi 8 kali 1 024 dikali 3. Nah, kalau yang maksimum size-nya isi dengan angka ini gitu. Ini aja tinggal pindahin ke sini 24576. Lalu ininya berarti 12288. Setelah itu set, oke, apply, oke, langsung restart komputernya. Seperti itu. Tapi saya sekarang lagi nggak ngegunain virtual memory, jadi saya centang ini yang automatically manage pegging file size full all drive. Jadi ini mah otomatis gitu. Karena RAM saya udah lumayan, tapi harddisknya kepenuhan, makanya otomatis. Selanjutnya dari Rahmat Saputra. Bang, gimana cara lihat pemakaian bulanan kita di My Republic? Soalnya saya mau tahu aja berapa giga yang saya dan keluarga saya pakai selama sebulan. Saya juga sempat bertanya-tanya cara untuk melihat pemakaian per bulannya dari My Republic itu seperti apa. Tapi nyatanya saya cari-cari nggak ada fiturnya guys. Mau di aplikasinya, mau di web browser, mau di router, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada fiturnya. Beda kan kalau IndiHome itu di webnya, di aplikasinya itu ada pemakaian bulanan. Karena memang IndiHome itu dibatasi pemakaian bulanannya itu. Jadi mereka pakai sistem FUP, Fire Usage Policy. Jadi kalau udah mencapai FUP-nya, nanti kecepatannya turun kayak gitulah. Intinya kalau di IndiHome bisa ngelihat, kalau di My Republic nggak bisa. Makanya saya mau pakai Mikrotik Gun. Jadi kalau di Mikrotik, jadi kita tahu pemakaian kita itu seberapa. Contoh misalkan ini saya udah 20 giga baru berapa hari ya, 11 harian lah, sekitar 20 giga gitu. Jadi ada. Terus di warnet saya juga ini sekitar 30 harian, ada yang baru 1 giga, ada yang udah 3 giga. Kalau di sini mah ada gitu pemakaiannya Mikrotik mah. Cuman kalau dari My Republic-nya langsung belum ada. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif. Rakit PC 10.000 dong bang. Aduh, jangan dong. Kasihanilah saya. Ngerakitnya gimana? Selanjutnya dari Willy Brodus. Bang, kalau pakai 5 perangkat 30 Mbps lancar nggak? Oh lancar kan? Lancar, yang penting kalian membagi bandwidthnya itu sesuai gitu. Ini tempat saya ini kalau dihitung-hitung ada sekitar 5 sampai berapa perangkat ya. Komputer ada 6, HP ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. HP ada 5. Terus belum kalau ada yang saya kan buka jasa wifi voucheran ya. Belum ada yang jasa wifi voucheran. Tinggal kalian mikir cara pembagian bandwidthnya aja yang harus tepat gitu. Saya juga nggak jago-jago amat, cuman bisalah berbagi sharing ke kalian caranya. Saya udah ngasih tahu caranya di video yang ini. Kalian bisa cek link juga di deskripsi lagi. Kalau itu pembagian bandwidth dari router. Kalau dari Mikrotik saya belum bikin tutorialnya karena belum ada yang minta bikinin sih. Kalau ada mungkin saya bisa bantu bikin juga sih gitu. Untuk sekarang belum ada sih karena itu, dan karena saya Mikrotiknya belum ada lagi gitu. Ini cuma satu, kalau ini di reset nanti saya settingnya susah. Ya gitulah intinya mah. Jadi kalau sistem pembagiannya, rumus-rumusnya itu ada di video sebelumnya gitu ya.
untuk pembagian bandwidth. Selanjutnya dari Miftahul Fi Muhammad. Bagus namanya Bang, kok nggak ada semua, yang ada cuman OneNote aja, Word, PPT, Excel, kagak ada semua bang. Saya juga pernah kejadian waktu nginstal ulang laptop kayak gitu. Jadi wah ini videonya juga udah di take down sih sebenarnya, karena takut kena copyright gitu, jadi udah di take down. Tapi nggak apa-apa buat sahabat Geeknet sekalian. Saya nunjukin ininya aja ya, lokasi di mana file-file Microsoft Office itu berada. Jadi ini kan Microsoft Office, saya mau open file location. Nah ini dia. Nih, ini kalian copy aja ininya. Nanti disimpan lagi lah di deskripsi. Kayaknya penuh deskripsi saya tapi nggak apa-apa lah untuk kalian semua. Kalian copy aja ininya, terus paste lagi di explore di sini, paste, terus ini klik yang ini. Nah nanti keluar tuh aplikasi-aplikasi Microsoft Office-nya kalau nggak ada di desktop gitu ya. Selanjutnya Fakti, kalau mesinnya yang mati gimana dong? Mesinnya yang mati mah, saya udah nunjukin tutorialnya juga dah. Ini tuh di video yang jangan buang laptop rusakmu, lakukan cara ini agar bermanfaat. Jadi saya itu di video itu, kalau yang udah nonton mah tahu, jadi laptop rusak layarnya tapi mesinnya masih nyala. Terus si layarnya itu dipindahin ke monitor. Nah terus dia nanya, kalau mesinnya yang mati gimana dong? Ada juga caranya, tapi laptopnya nggak nyala, tapi si laptopnya itu bisa kalian rubah jadi hard disk. Ini contohnya seperti ini. Mana oh ini nih, hard disk eksternal, tapi dalamnya itu adalah hard disk laptop gitulah. Ada tutorialnya di video, nanti link videonya saya simpen di deskripsi lagi. Selanjutnya dari Bibil Lodon, bang, keuntungan sama kekurangan nge-overclock CPU apa ya? Banyak sih. Keuntungannya ya jadi clock speednya bisa jadi cepat, kinerjanya jadi maksimal. Terus kalau kekurangannya sih umur hardware yang kalian overclock otomatis bakal berkurang kalau sering kepanasan ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari JP Adrianto. Bang, bagaimana setting menstabilkan sinyal WiFi router saya supaya ke tetangga biar stabil dan kuat, sedangkan tetangga sudah memakai extender WiFi Xiaomi. Tolong ulasannya ditunggu ya bang, thanks. Kalau dari routernya sih paling settingannya gini. Kalau dari routernya mah kalian rubah aja settingan WiFi-nya itu. Nah di sini advance, terus ke wireless, terus ke wireless setting. Nah channel, bukan, ini transmit powernya itu, kalau ada transmit powernya ganti ke high, jadi lebih luas gitu powernya itu. Terus kalian juga bisa pakai WiFi extendernya itu, jangan pakai WiFi extender tapi pakai access point aja. Jadi internet dari rumah kalian konekin ke access point, terus access pointnya itu nyebarin WiFi kayak gitu. Ini contohnya di sini itu berarti saya itu ada access pointnya itu 1, 2, ada 2. 1 di belakang, soalnya ada yang pasang di belakang. Terus 1 lagi di atas buat WiFi wireless. Aduh, ini keterangan ya pakai alat lagi gitu, jangan pakai WiFi extender yang dicolokin ke power. Selanjutnya dari bang, buat tutor cara atasi tidak bisa mengetik keyboard saat buka search dan password WiFi. Gue sebenarnya udah tahu tutornya tapi hanya sementara, nggak selamanya. Jadi harus lakuin cara tersebut ketika laptop hidup ulang. Gue udah bikin tutorialnya. Kalian kalau nggak bisa ngetik di keyboard, nggak bisa ngetik di search, nah kayak search gini kan, ada juga yang nggak bisa ngetik gitu ya. Udah bikin tutorialnya. Terus kalau yang masalah ngetik di password, saya nggak pakai laptop, ini pakai PC, jadi nggak bisa nunjukin caranya.
Pokoknya pas kalian konekin otomatis nanti di pojokan ini itu tuh, di pojokan kayak ini tuh, kok di bawah ini ya, di bawah kanan muncul kotak. Kalian cuman bisa masukin pin nomor doang. Nah, caranya biar bisa masukin hurufnya juga, di bawahnya itu kalau nggak salah ada kotak kecil, centang aja kotak kecil yang itu. Nanti kalian baru bisa ngetik huruf. Kalau bukan kotak kecil berarti tulisan yang bisa diklik gitulah. Ya. Nggak, saya nggak pakai laptop, jadi nggak bisa nunjukin tutorialnya. Selanjutnya ini pertanyaan sampai berapa ya? Selanjutnya dari Wegfag. Bang, kalau lampu pon nyala kuning terus nggak tersambung internet itu gimana ya? Bang, cara mengatasinya? Lampu pon berwarna kuning kan kalau los merah itu berarti ada yang kabel putus. Kalau pon apa ya? Saya juga sempet dulu itu. Ya udah sih, mending kalian lapor aja langsung ke My Republiknya, bisa lewat Telegram, bisa lewat WA. Caranya ada juga di video saya, udah dibuatin, saya mah tenang. Linknya nanti saya simpen di deskripsi ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Nong Nia Mas. Bang, kalau cara mengatasi your device is missing important, security and quality itu gimana, Bang? Oh, nggak bisa update Windows ya? Ketahuan. Saya juga pernah ngalamin kayak gini. Videonya juga, caranya juga udah ada tutorialnya ya. Jadi silahkan kalian klik aja link di deskripsi tentang apa yang kalian butuhkan. Ya, udah beres ya? Ya, udah beres. Ya guys, mungkin sekian dulu video GGNet kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga yang udah dukung channel ini sampai udah berkembang. Kalau ada pertanyaan juga kalian tulis di komentar, insya Allah ntar saya jawab. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam. Dadah.